Itu memaksakan kita mengambil truth atau dare tanpa kita memilih sendiri. Soalnya kalau misalnya ya, kalau aku personally pasti aku pilih truth terus. Pertama bisa main bareng-bareng gitu, jadi orang lebih dekat satu sama lain. Atau enggak terus bisa lucu-lucuan sama dare gitu. Dari game board yang simple ini bisa nyatuin rasa kebersamaan yang lebih asik lah, walaupun kesannya konvensional, tapi kita bisa ngumpul bareng ninggalin semua HP gadget buat bisa fokus ngabisin waktu bersama. Itu aja. Menurut aku sih tentu yang truth or dare-nya ini ya fitur utama yang paling buat aku, karena dengan fitur ini kan tadi kayak mau menjawab biar nggak awkward, jadi pakai main game ini biar jadi lebih dekat gitu sih. Apakah orang misalnya ya kurang kenal nih, apakah mereka rela main ini barengan? Kayak di acara keluarga gitu, kan agak kepaksa ya. Ya mungkin bisa membantu sedikit, cuman kadang-kadang males ya kalau misalnya orang kayak pengennya sendiri ini ya, terus tiba-tiba disuruh dipaksa main itu kan. Soalnya mungkin tidak suka rela aja. Kalau misalnya ini dimain di outdoor terus kena angin, bakal ada tempelan atau penyanggahnya gitu nggak, supaya nggak kena angin atau apa? Jadi fitur yang nggak bagus juga, karena kalau misalkan orangnya belum dekat kayak nggak masuk akal sih tiba-tiba langsung main game kayak gini. Kayak emang mau ya, kita kan belum terlalu kenal terus kayak disuruh prank call di depan dia, suruh sepatu apapun gitu, challenge gitu. Sih ngelihatnya ini lebih ke game buat yang justru udah dekat gitu loh, jadi dimaininnya karena kita udah saling kenal. Ininya bisa lebih baik. Atau enggak lebih enaknya bikin sendiri aja. Kesannya kayak dibuat lebih wah gitu, sama lebih ringkas aja. Dare-nya aneh-aneh jadi kayak lucu banget gitu. Yang truth or dare-nya sih kayak unik aja tantangannya gitu. Keluar out of the box. Mungkin ini ya fitur yang kayak ular tangganya gitu loh, bisa naik gitu. Itu soalnya kan dari start bisa lebih cepet ke end gitu. Jadi bisa menghindari tertolder gitu. Jujur saat fitur itu aku bakal bahas kayak konsepnya itu menarik banget, dari yang kayak tulang tangga itu ada mundur, ada turun, ada naik, terus secara gamenya ini kok yang order, terus konsep permainannya dia tuh nggak biasa, kayak aneh-aneh, terus jadi mencairkan suasana buat orang yang punya ya. Tidak oke sih dari aku. Jujur, truth or dare itu sebenarnya nggak semua orang bakalan nyaman, mungkin Enggak. Dari kalian nggak ada yang bingung? enggak sih, permainannya tuh simpel ya, gampang dimengerti, terus secara konsep udah dapet, jadi kayak kita mau bingungin apa juga tahu. Jadi bisa ditambah kayak misal kalau kamu tahu ada tuh kartu buat TikTok, nggak cuma di vlog, mungkin ada yang ngobrol ringan buat bicara suasana. Nah, mungkin itu bisa ditaruh di opsinya. Dia kayak safe zone gitu loh. Ini ditambahin atau enggak, bukan ke safe zone, yang lebih tepatnya kayak ke event di boardnya gitu loh. Jadi nggak cuma safe zone, mungkin bisa diadain yang lain gitu, supaya nggak cuma truth dare doang. Kurang elemen randomnya sih. Kartu bednya dikurangin aja. Karena lebih brutal aja. Mungkin sistemnya biar nggak nyudutin satu orang terus. Tapi gue setuju banget tadi yang kartu bed, soalnya jatuhnya gini, kalau misalkan kan gue tadi tujuannya adalah menentukan orang-orang yang awkward. Orang awkward kan pasti orang-orang yang menghindari supaya dia tuh nggak melakukan hal ini atau hal itu kan. Nah, kalau misalkan kartu bednya kebanyakan dia pasti bed terus kayak sampai gamenya selesai gitu, katakanlah kayak gitu. Mungkin dari segi kartu desain kartunya kali ya. Maksudnya kayak depan belakang tuh kayak hampir sama gitu. Tadi tuh makanya hampir susah ngebedain. Idenya fun gitu. Soalnya emang paling penting dari game kan harus fun kan. Kalau tadi ya fun aja gitu. Lebih menambah keluarga. Oke. Extra stuff itu menurut saya cukup ini sih,
bikin lebih tegang aja. Bisa ngebuat suasana keluarga itu nggak boring gitu, nggak canggung. Bando tuh nggak merasa terpaksa buat jujur atau melakukan sesuatu gitu. Ada kayak pengantarnya, jadi kayak kita tuh nggak merasa kayak Langsung ditunjuk gitu ya. Iya, iya. Kartu banyakin, jadi biar lebih variabel. Tapi cara mainnya itu nggak ditaruh. Jadi nanti orang sampingnya harus ngambil. Kalau dia ngambil yang truth, baru dia jawab truth. Kalau misalnya ambil aman, ya udah aman, lanjut lagi. Aman, truth, baru dia jawab truth gitu. Saran kedua ya butuh ini kayak, mungkin gue kompetitif, tapi harus ada cara menang yang jelas. Mungkin kartunya di variasi lagi. Ini kan ada truth there, mungkin ada tambahan kartu kayak nge-dare diri sendiri gitu atau kira jadinya jadi kita nggak bisa lihat gini. Oh iya, jadi Ini jadi contoh gitu. Jadi dare to your left, to your top. Oh, rulesnya mungkin dibikin lebih simpel ya. Kayak buku panduan gitu deh. ada tulisan mendingan gambar. Biar lebih sekali lihat langsung ngerti gitu. Beneran nanti jadi, gue bisa beli. Maksudnya kayak ini sesuatu yang bakal gue beli buat gue pakai sendiri gitu, sama keluarga gitu. Oke, sip. Perlu ada ending lain selain Godin di Temenannya itu ditambah lagi, jangan cuma kayak nunggu satu kartu doang. Itu kan terbatas cuma 20 kan. Kayak kartunya habis tuh ngapain sih? Kita main di waktu yang singkat gitu ya. Kalau misalnya endingnya kayak begitu kan lumayan lama ya, kayak begini gitu. Pertama yang tadi, terus kedua si warnanya dibedain. Warnanya Depan belakang. dibedain. Mungkin si penjelasannya bisa itu lebih stand out gitu. Aku mungkin dari yang bisa ditambahin lagi ya. cukup bisa ngebangun chemistry gitu ya antara Kalau ini tuh kita bisa jadi lebih blend in sama keadaan. Orang-orang kan bisa ngesampingin HP dulu. Dan akhirnya menarik, terus idenya fresh kan, belum ada konsep game kayak gini, terus temanya lucu. Kita pakai digital gitu kan. Jadi hukum ini akan lebih ribet. Dan cara mainnya seru sih. Ada kayak hadiahnya buat yang menang gitu. Paling nanti ditambahin endingnya kayak gimana, ada yang menang sama yang kalah. kayak yang di depannya mana belakangnya mana. Pertama ending. Kayak ini kan beda tipe kartunya ya. Ini kan nggak menutup kemungkinan gitu, kayak 8 kartu kan seorang itu nggak bisa ngeluarin apa-apa gitu. Nah itu sistemnya gimana? Jawab. Lebih bagus kalau udah di cap aja nih orang menangnya di poin berapa gitu. Jadi biar lebih jelas endingnya berapa. Di kapan gitu endingnya. Jadi durasi waktunya nggak unlimited gitu. Jadi aku merasanya cuma truth doang ya dapatnya. Desainnya tulisannya kayak terlalu kecil buat kartu segede ini. Terus dare sama truthnya sama ya, jadi nggak ada pembeda. Jadi kalau orang lihat tuh harus dibaca dulu, bukan sekilas gitu. Kalau misalnya ada pembeda warna sekilas tuh langsung lihat, oh ini langsung dare nih. Jadi langsung makin seru gitu. Oh ini harus baca dulu, oh dare. Gitu. Kalau menurut saya kekurangannya udah nggak ada ya. Ini kartunya udah lebih better daripada yang versi sebelumnya gitu. Sejauh ini belum ada. Semuanya sih udah lebih baik dari sebelumnya, terutama peraturannya udah lebih bisa atau lebih gampang dicerna. Dibanding yang versi sebelumnya kayaknya ini udah dari dare sama truthnya juga udah jauh lebih matang gitu. Pemikiran untuk truth sama dare-nya, terus tadi udah ada sistem poinnya juga menurut saya udah bagus sih. Kelebihannya tuh dari jumlah kartunya. Jadi maksudnya kita bisa main dalam kurun waktu yang lama gitu loh. Jadi biar bisa lebih have fun. Saya dalam sisi desainnya dari versi yang dulu kan benar-benar gak kelihatan ya, kayak susah kali dilihat. Sekarang udah lebih kelihatan karena di belakang teksnya ada warna lain dan apa ya? Oh, dan rules-nya sudah lebih matang, lebih gampang diceritakan. Ya jelas sistem mainnya ya lebih bagus, terus peraturannya juga udah lebih jelas, kartunya juga banyak, jadi pemainnya juga bisa banyak ya, nggak terbatas gitu. Kartunya udah cukup benar-benar bagus, bisa benar-benar sesuai fungsi mencarikan suasana, bisa lebih ngeblendin bareng lah. Tadi balik lagi ke yang awal tuh si
cap game menangnya gitu, cap poinnya, maksudnya batasan poin orang-orang poin segini menang, mungkin itu aja sih biar lebih jelas aja dari segi peraturannya. Ada saran dari saya. Saran dari saya. Sekarang fontnya digedein, mungkin sistem poinnya tadi. Jawabnya juga nggak ada. Gak ada sih kalau dari aku, ini udah cukup jelas banget si peraturannya sama sistem truth ordernya udah enak sih. Dari saya ini di kartu ini kayak di belakangnya ada apa kayak versi gitu ya. Ini nanti kedepannya bakal ada versi selanjutnya lagi yang lebih bagus atau gitu. Ada versi yang lebih nggak family friendly kan? Ada sistem poin yang lain nggak atau ending yang lain? So di chance buat dia menang itu di posisi di mana sih gitu? Ada effort lebih atau semuanya tergantung hoki-hokian gitu pembagian kartu? Enggak, 18 deh. 18 sampai 30 masih 30 masih masuk lah. 16 sampai 25. Jawab. Aku beli. Kita bisa patungan dan beli. Iya, kita bisa patungan. Bisa. Kelebihannya sih seru banget sih, apalagi kalau mainnya kan ini pasti mainnya rame-rame, jadi nggak yang sibuk sama sendiri gitu. Gamenya dapat lebih divariasikan lagi. Nggak ada sih, mainan kayak buat lebih banyak aja, kayak lebih bervariasi aja. Kalau game kayak gini kan cocoknya dimainin sama di remaja-remaja, di kalangan kita, di anak-anak kuliahan, anak sekolahan. Jadi pasti gamenya bakal lebih asik kalau dimainin sama mereka. Jarang ada di game-gamean, cuma kalau di sini ada, jadi itu lebih cakep sih. Hanya bisa dilakukan oleh teman-teman yang bener deket doang. Terus untuk kekurangannya, dia masih ada typo-nya. Sistem poinnya disamain aja. Jadi kalau misalnya 1 bintang dapat 1 koin, 2 bintang dapat 2 koin. Jadi nggak bingung ngitungnya. Terus sih buat apa kayak ngemecahin kecanggungan kan antara satu sama yang lain. Mungkin kalau misalnya menurut saya ada permainannya agak jorok, mungkin dihilangin dulu gitu ya. Bagus sih. Nah, umur sama teenager kebanyakan remaja. Tapi 14 sampai 20-an menurut aku permainannya itu cocok buat kayak anak yang dari SMP paling sampai kuliah sampai seterusnya. Udah bagus, cahin masalah yang mau dia atasin. Ini dia udah unik, packagingnya dia udah kelihatan bagus. LDR kayaknya ada yang terlalu mainstream gitu kan. Soalnya kan masalahnya tuh buat jadi biar makin dekat gitu kan ke masih. Soalnya kalau dimainin kan pada masih malu-malu gitu, jadi takutnya pada nggak mau main. Fun untuk dimainkan rame-rame gitu. Terus plus gitu sampai 20-an. Ya mungkin karena masih ada yang sama tadi kayak dernya gitu. Jadi bisa lebih divariasikan lagi. Nah, bisa mengatasi problem-problem sebelumnya. Jadi bisa lebih have fun bareng-bareng.